Selamat sore. Puji Tuhan. Ya, rambut masih acak-acakan. Wajah sedikit lusuh karena baru pulang dari sebuah desa di Balige. Nama desa itu Sibange-Bange. Bange itu Batu Apung ya. Nah, karena ada orang tua yang meninggal umur 94 tahun. Luar biasa ya. 94 itu umur yang luar biasa. Keturunannya tadi dicatat ada 54 orang. Seorang ibu yang meninggal, dan dia meninggalkan suami yang adalah pendeta GBI di kampung itu. Jadi sekarang saya baru pulang ya, kini sudah sampai di Danau Toba dan singgah sebentar di sini. Ini jadi kita singgah di sini, ada tempat yang bagus ya, ada jauh ke sana Danau Toba, menarik ya. Iya, Danau Toba yang indah. Iya, puji Tuhan. Jadi hari ini kita baca firman ya. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayat 17. Kisah Rasul 5:17 bilang begini. Akhirnya mulailah bertindak imam besar dan para pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak karena iri hati. Kita fokus bahas dulu tentang iri hati. Zealous. Kenapa mereka iri hati ya? Para imam, orang mazhab Zelot, iri hati terhadap rasul-rasul. Jadi mereka iri hati terhadap para rasul. Iri hati mereka apa? Bayangkan, dari 3.000 orang bertobat, terjadi mujizat-mujizat dan tanda, dan kemudian bertambah lagi 5.000, bertambah lagi pengikut-pengikut. Siapa yang tidak iri memang? Karena pengaruh, tanda kutip, seperti masa baru ini, pengaruh mereka jauh lebih menarik dari imam besar, lebih menarik dari Saduki. Pokoknya ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena kuasa Roh Kudus menyertai para rasul. Karena Roh Kudus menyertai para rasul, maka mereka juga mengadakan tanda dan mujizat. Dan semakin banyak orang yang mengikuti mereka. Ya irilah. Ya, kenapa iri? Pengaruh kurang. Kenapa iri? Pengikutnya berkurang. Kenapa iri? Tidak ada lagi yang memberi hormat lebih banyak. Kenapa iri? Karena yang terakhir ini, pemasukan juga kurang. Jadi iri bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Nah, karena iri seperti itu, mulailah mereka bertindak. Jadi iri hati itu
mendorong seseorang untuk bertindak. Iri hati, zealous, membuat seseorang itu bertindak. Tindakannya cenderung negatif ya. Cenderung negatif karena iri hati. Iri hati karena pengaruh yang sudah mulai berkurang. Dan nampaknya penyakit iri hati ini belum sirna sampai sekarang. Malah semakin bertumbuh. Ya, senang kalau lihat orang tidak senang. Atau suka melihat orang tidak bahagia. Itu juga pengaruh iri hati. Bahkan iri hati juga bisa menciptakan seseorang mendoakan orang supaya orang itu cepat rugi atau bahkan cepat mati saja karena ada iri hati. Lalu kita sebagai jemaat apa yang harus kita lakukan? Hindari iri hati. Berbahagialah dengan orang yang berbahagia, bersukacita dengan orang bersukacita, tapi juga sedih melihat orang yang sedih. Orang yang berduka, kita ikut berduka. Ya, seperti tadilah yang saya lakukan. Kita pergi melawat orang yang berduka karena lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Ya, hindari iri hati. Kalau orang lain nampaknya lebih sukses dari kita, ya kita bersyukur dan kita pacu semangat kita bilang, Tuhan, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menolong kita. Jadi kalau orang lain diberkati, malah kita harus berbahagia. Syukur Tuhan, dia ditolong oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menolong dia, saya juga lah, Tuhan tolonglah. Nah, jadi kita harus berusaha menghindari iri hati, sebab iri hati itu justru membuat kita tidak berbahagia. Iri hati itu membuat kita makin seperti, kenapa saya seperti ini ya? Ubah iri hati menjadi bersukacita melihat sukses orang lain, melihat sukses orang lain. Malah kita berdoa supaya kesuksesan itu juga menjadi bagian kita dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati sore ini. Saya akan kembali terus nanti perjalanan ke Medan. Kiranya Tuhan tolong dan memberkati ya. Jadi saya ada di sini sekarang ya. Kita akan berjalan sedikit. Wah, luar biasa. Tuhan berkati, shalom, sampai jumpa, bye bye. Jangan iri hati, bersukacita dengan orang bersukacita, sedih dengan orang sedih, dan ingat Tuhan berkuasa mengangkat kamu juga, sehingga kamu juga dapat mempengaruhi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.